Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Kita belajar melalui daring dulu ya, karena masih melakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Silakan disiapkan modul tema 2 dan buku tulis tema. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat, jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, dan jenis-jenis usaha di bidang jasa. Yang pertama, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu, dan sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Namun, pada hari yang sama di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memiliki menjalankan kewajiban sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Sebagai anak, Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur. Akan tetapi, Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya. Ratna senang bermain di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu, Ratna melaksanakan kerja bakti itu dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya, dan mereka membantu memunguti sampah di jalan lalu membantu menyediakan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai. Yang kedua, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki tanggung jawab dalam perannya sebagai warga masyarakat. Jika setiap individu dapat melaksanakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang nyaman dan harmonis. Yang pertama, kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Membuat peraturan bersama untuk dipatuhi seluruh warga masyarakat merupakan upaya memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contohnya, aturan melapor kepada kepala lingkungan jika ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ada banyak perbedaan individu dalam kehidupan bermasyarakat, namun setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Beberapa prinsip dasar untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, antara lain, yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. 2. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. 3. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Selain itu, beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat antara lain, yang pertama, hidup rukun dengan warga masyarakat. 2. Menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. 3. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun antar golongan dalam bergaul. 4. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Yang kelima, ikut serta dalam kehidupan bakti sosial di lingkungan masyarakat. 3. Meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Setiap warga masyarakat hendaknya dapat memperkuat hubungan antar anggota masyarakat dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Rasa solidaritas atau setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah, baik secara keuangan maupun tenaga. Yang terakhir, yaitu keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat.
Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita harus menyadari bahwa setiap warga masyarakat mempunyai persamaan derajat yang sama. Mengakui adanya persamaan derajat dapat mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, sehingga ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman, dan setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Sekarang Bu Guru mau tanya, coba diamati jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerahmu. Ya, benar. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang bekerja di beternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan, lalu pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan atau maritim, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah dan sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha masyarakat, antara lain yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dikarenakan banyak penduduknya yang bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuhan subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, umbi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur, dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dan dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan umur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Beberapa cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris antara lain yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produk pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada agar hasil pertanian lebih banyak melalui panca usaha tani. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman yang pada suatu lahan pertanian. Yang keempat, rehabilitas, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang sudah ada atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Yang kedua, peternakan. Peternakan merupakan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Yang keempat, peternakan yang menyediakan bahan baku untuk industri, misalnya penggilingan daging, pengolahan susu, dan rumah makan. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil maupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk, dan peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Usaha yang dilakukan pemerintah di bidang peternakan antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Yang ketiga,
Perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air puyuh. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambang di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidaya adalah bandeng. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Keempat, pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, global, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital, pemanfaatan yang ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Andika Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. 5. Kehutanan. Dahulu hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia dan hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan hutan menjadi daerah resapan air hujan. Namun saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit dan tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Dan ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi terjadinya bencana kawasan hutan perlu dihijaukan kembali atau reboisasi. Pembakaran liar atau penebangan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah dan hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas dan akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagangan akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negeri lain ke pasar dalam negeri. Yang terakhir atau ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam dan usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga dan atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garment, dan elektronik. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jenis selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, keangsuran,
kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah seperti upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menunjukkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain, yang pertama, mengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisata, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Tiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Ya, itu pembelajaran untuk hari ini. Sekarang, Bu Guru memiliki 4 soal yang harus kalian kerjakan pada buku tulis tema. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada yang tidak paham, bisa tanya ke Bu Guru secara langsung. Dan selalu jaga kesehatan ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan sering-sering untuk mencuci tangan dengan air mengalir. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.